sekalian, tadi sudah menyaksikan pelantikan 11 orang anggota tim percepatan reformasi Polri, dan sesudah itu Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan, dipersiapkan oleh tim ini, dan nanti secara periodik akan dilaporkan kepada Presiden untuk diambil keputusan. Tentu kami akan mengadakan rapat dulu intern, dan insya Allah hari Senin jam 1 kami akan mengadakan rapat pertama di kantor Polri, kantor Kapolri. Nah, komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Presiden memberi arahan kepada kami, jelas gitu ya, beliau sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa, ialah Gerakan Nurani Bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim. Nah, mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya. Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan. Ya, seluruh masyarakat kita punya kepentingan, karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar. Saya kira ini ya, nah nanti kita akan berembuk apa sebaiknya sambil siapa saja yang perlu kita dengar, termasuk di sini para mantan Kapolri lengkap, ada Pak Menko, ada mantan Menko, kebetulan juga mantan Ketua Kompolnas, dan bahkan juga mantan Ketua MK seperti saya, Pak Mahfud, dan ada 5 jenderal mantan, dan bahkan Pak Kapolri sendiri ikut di dalam tim. Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang, dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri, ya kan, menanggapi aspirasi, segera tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Nah, kalau yang tim internal mungkin perbaikan manajemen internal, tapi tim ini bisa saja ya memerlukan perubahan undang-undang. Tapi apanya yang perlu diubah, sistem yang harus kita perbaiki, nanti kami akan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan. Saya kira ini untuk sementara. Oke? Cukup, Pak Mahfud mau berangkat ke airport duluan. Cukup? Kalau ada mau pertanyaan 1-2 barangkali? Monggo silakan.
Ya. Ya, betul. Jadi intinya seperti tadi saya sampaikan, ini bukan hanya hasil rumusan. Kalau rumusan kami bisa kerjain sendiri-sendiri, pasti bagus-bagus. Tapi cara rumusan usulan kebijakan reformasi itu diperoleh itu penting. Maka ya tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, dan juga mungkin kami juga perlu mendengar lagi gitu dari tokoh-tokoh bangsa yang kemarin bertemu dengan Bapak Presiden. Dan lebih dari itu di medsos pun banyak sekali YouTuber yang mendiskusikan isu-isu ini. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti nggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube. Tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insya Allah kita akan terbuka. Nah, artinya kita masih terbuka nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti. Bila mana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Gitu kira-kira. Jadi tim ini, tim hebat ini. Jadi bukan tim biasa, sehingga sungguh-sungguh kita ingin menghimpun pendapat yang mungkin saja berakibat harus mengubah undang-undang. Nah, itu kita juga harus siap, tapi belum pasti. Ya, belum pasti. Yang jelas sekali lagi saya ingin sampaikan Bapak Presiden tadi pikirannya itu bukan hanya untuk polisi yang harus dievaluasi semuanya. Nah, jadi kalau kita nilai ya peristiwa bulan Agustus itu, ya kan, puncaknya misalnya kerusuhan, lalu yang jadi korban rumahnya Ibu Menteri Keuangan, itu kan puncak dari kemarahan publik. Nah, itu sudah dijawab oleh Bapak Presiden dengan diangkatnya menteri baru, dengan paradigma berpikir baru. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, polisi, kantor polisi di mana-mana, di banyak, udah berapa tuh di Jakarta Timur itu dibakar segala. Nah, itu dijawab oleh Presiden, bikin tim reformasi. Apanya yang harus direformasi? Nanti bila perlu, iya kita bikin revisi undang-undang gitu. Tadi Bapak Presiden bilang 3 bulan, tapi dia tidak batasi 3 bulan itu harus lapor. Tapi misalnya diperlukan 6 bulan, ya 6 bulan. Ya, ini mudah-mudahan secepatnya. Ya, kami berharap masing-masing punya kesibukan, dan soal ini soal yang sangat serius dan cepat harus direspon dengan efektif. Kalau misalnya 3 bulan selesai, ya insya Allah selesai. Maka tahun 2026 itu sudah ada hal lain yang perlu kita pikirkan. Banyak sekali, ya kan? Nah, jadi saya rasa ini aja dulu sementara. Silakan kalau ada yang lain. Saya rasa itu tidak perlu dipertentangkan. Seperti tadi saya sampaikan, ini menggambarkan sikap responsif dari Kapolri dibentuk untuk menunjukkan siap untuk ya mengadakan perbaikan bila mana diperlukan. Dan yang kedua, saya rasa ya, meskipun tim ini mantan Kapolri banyak yang memahami betul dengan kearifannya, mungkin perlu juga nanti kami dengar sendiri dari tim internal, ya, perwira-perwira yang sedang mengalami problematika di internal, itu perlu kami dengar juga. Tapi lebih dari itu, Pak Kapolri sendiri ikut di dalam tim ini. Bahkan Senin besok pertemuan kami pertama, insya Allah akan diadakan di Mabes Polri. Ya, itu sekaligus kita mau dengar dari intern. Oke, cukup. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.